Selamat datang di podcast Bincang-Bincang Fakta-Fakta Kebijakan Pendidikan di Indonesia. Perkenalkan, saya Ina Posia sebagai host, dan tentunya saya di sini tidak sendirian. Saya bersama dengan narasumber kita yaitu Azwa Aura Ayu. Kepada Azwa Aura Ayu, silakan memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Azwa Aura Ayu dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari Universitas Negeri Padang. Nah, kita langsung saja masuk ke dalam pertanyaan pertama, yaitu mengenai dampak awal desentralisasi. Bagaimana desentralisasi pendidikan sejak era reformasi mempengaruhi kualitas pendidikan di daerah, dan apa contoh fakta nyatanya? Baik, desentralisasi pendidikan tersebut dimulai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang mendelegasikan kewenangan pemerintah pusat ke daerah yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan partisipasi masyarakat melalui otonomi daerah. Contoh nyatanya saja yang dapat kita lihat pada saat sekarang ini yaitu kualitas pendidikan yang belum optimal, yang mana indeks pembangunan manusia atau IPM di daerah terpencil seperti di Papua itu masih mengalami hambatan seperti hambatan demografis dan juga kurangnya koordinasi antara pusat dan daerah. Meskipun dana BOS yang dikeluarkan di daerah tersebut naik secara signifikan pasca desentralisasi ini. Jadi strategi yang dapat kita gunakan yaitu memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah sehingga terjaminnya pendidikan yang merata di seluruh bangsa Indonesia. Nah, dari jawaban narasumber kita ini sudah sangat bagus. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu tantangan demokratisasi saat ini. Apa tantangan utama demokratisasi pendidikan di Indonesia hari ini, termasuk contoh implementasi kurikulum merdeka? Baik, dimulai dengan pembahasan kita mengenai demokratisasi pendidikan, yaitu diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 yang mana menekankan tentang kesetaraan akses dan keterlibatan masyarakat, tetapi masih terhambat oleh faktor politis dan geografis di wilayah tersebut seperti ketimpangan sumber daya alam antar daerah. Contoh nyatanya saja yaitu tentang kurikulum merdeka yang mana peluncurannya sangat cepat pada tahun 2022, tetapi kurikulum tersebut belum merata penggunaannya seperti di daerah terpencil yang masih minim akses internet dan juga minim pelatihan kepada gurunya, yang mana pada tahun 2024 hanya 60% sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka tersebut. Nah, untuk pertanyaan ketiga, yaitu melihat bagaimana tiap daerah punya resep berbeda dalam mengelola pendidikan. Kita ambil saja contoh di Bengkalis dan Padang. Bisakah dijelaskan fakta unik apa yang terjadi di kedua daerah tersebut dalam upaya mereka menjamin pendidikan bagi masyarakatnya? Ini merupakan contoh desentralisasi yang sangat menarik sekali. Seperti di Bengkalis, itu merupakan daerah yang progresif akan mengalokasikan APBD-nya, yang mana APBD tersebut yang diterimanya sangat besar digunakan untuk menjamin pendidikan gratis selama 12 tahun usia anak sekolah, dan juga di Bengkalis tersebut menyediakan transportasi gratis untuk siswanya yang berada di wilayah perairan. Ini merupakan standarisasi pendidikan yang dilakukan oleh daerah Bengkalis tersebut untuk menekan angka putus sekolah di daerahnya. Masuk kepada daerah Kota Padang,
itu di Padang tersebut lebih menekankan kepada pendidikan karakter, keagamaan, budaya, yang mana di Padang tersebut siswa-siswinya harus berpakaian muslim dan muslimah, dan juga di Padang tersebut menekankan kepada nilai sopan santun dan juga kearifan lokal yang berpegang teguh kepada adat basandi syara, syarat basandi kitabullah. Jadi dari fakta yang telah saya sebutkan tadi dapat kita buktikan bahwa kebijakan pendidikan di suatu daerah itu tidak bisa dipukul secara rata. Jadi harus disesuaikan dengan kondisi wilayah tersebut dan juga dengan kearifan lokal yang hidup di masyarakat, sehingga pendidikan tersebut tepat kepada sasarannya. Nah, jawaban dari narasumber kita ini sangat menarik sesuai dengan fakta yang terjadi di kedua daerah tersebut. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu banyak yang bilang standar nasional pendidikan atau SNP itu penting untuk mutu. Tapi ada juga isu liberalisasi atau komersialisasi pendidikan. Apa fakta di lapangan yang menunjukkan bahwa SNP ini terkadang justru menjadi beban berat bagi sekolah-sekolah di daerah? Fakta yang dapat kita lihat yaitu terjadinya kesenjangan standar yang nyata, yang mana SNP ini lebih menekankan untuk menggunakan sarana prasarana yang tinggi seperti laboratorium dan perpustakaan digital. Akan tetapi di wilayah terpencil seperti wilayah 3T, terdepan, terluar, tertinggal, itu masih mempunyai keterbatasan untuk akses internet yang stabil dan juga ruang kelas yang layak, yang mana standarisasi ini membuat banyak sekolah di daerah terpencil tersebut merasa gagal dalam bidang administrasinya, yang mana akan keterbatasan infrastruktur. Jadi selain itu juga bisa kita lihat faktanya, yaitu munculnya isu liberalisasi, yang mana isu ini ketika sekolah mengejar label unggulan atau internasionalnya, akan ada nantinya pungutan biaya yang tinggi dari suatu sekolah tersebut, yang mana itu membebankan kepada orang tua siswa tersebut. Jadi akan terjadinya masalah yang tadi itu, menjadi pendidikan yang berkualitas ini menjadi suatu barang mewah yang mana hanya dimiliki oleh kelompok yang ekonomi kelas atas saja. Jadi berdasarkan yang telah saya sebutkan tadi, itu akan muncul nantinya kesenjangan antara kelompok miskin dan si kaya. Nah, selanjutnya soal guru dan fasilitas. Kita sering mendengar kebijakan sertifikasi guru dan bantuan sarana. Tapi kenapa masalah kualitas di lapangan masih sering dikeluhkan? Ada fakta apa yang terjadi dengan tenaga pendidik kita saat ini? Salah satu fakta yang paling krusial yang bisa kita lihat yaitu ketimpangan distribusi, yang mana meskipun kebijakan sertifikasi ini dibuat untuk meningkatkan mutu, tetapi masih banyak guru kompeten yang hanya menumpuk di daerah perkotaan saja, sementara di wilayah 3T tersebut masih kekurangan guru mata pelajaran secara kronis. Selanjutnya yang dapat kita lihat yaitu kelelahan administratif, yang mana guru pada saat ini tidak hanya dituntut untuk mengajar saja, tetapi harus menguasai platform administrasi digital, yang mana itu membuat interaksi di kelas tidak stabil karena gurunya hanya berfokus
untuk melengkapkan dokumen sertifikasinya saja tanpa memikirkan keadaan siswanya di kelas. Yang mana akibat dari kelelahan administratif tersebut membuat siswa yang harusnya berkualitas menjadi turun kualitasnya dikarenakan gurunya tidak menguasai kelas, tetapi hanya mementingkan kebijakan sertifikasi profesionalismenya saja. Nah, jawaban dari narasumber kita sudah jelas bagaimana fakta yang terjadi pada pendidik saat ini. Nah, selanjutnya itu kewenangan SMK atau SMA dari kabupaten ke provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Tapi di lapangan ini sepertinya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Bisa berikan contoh fakta yang menunjukkan betapa kompleksnya masa transisi ini bagi sekolah dan guru. Benar sekali, ini merupakan tantangan yang sangat sistematik, yang mana bisa kita lihat yaitu pada proses inventaritas P3D, personel pendanaan, sarana prasarana dan dokumen. Di banyak daerah, di setiap laporan yang diberikan oleh Dewan Perwakilan daerah setempat, yaitu dinas provinsinya masih kelelahan karena kurangnya administrasi yang memadai untuk menerima dan menangani ribuan sekolah sekaligus. Selain itu dapat kita lihat yaitu nasib tenaga kependidikan non-ASN, yang mana guru honorer ini tidak diserahkan secara formal kepada provinsi, yang membuat nasib guru honorer ini menjadi tidak jelas. Dan juga selain itu ada masalah koordinasi operasional, yang mana ketika semua kebijakan sudah berada di provinsi, tetapi ketika ada pembangunan dan pemeliharaan masih melibatkan kabupaten, sehingga kejadian tersebut perlu ditingkatkan, yang perlu ditingkatkan yaitu seperti koordinasi antara pemerintah pusat ke daerah tersebut. Baiklah, kembali ke pertanyaan selanjutnya, yaitu sekarang kita bicara soal pendidikan unggul. Pemerintah kita sedang gencar dengan kurikulum merdeka dan sekolah penggerak. Secara teori ini luar biasa, tapi bagaimana fakta di lapangan bagi sekolah-sekolah yang berada di luar zona nyaman atau daerah perkotaan? Nah, ini sering kita sebut dengan pedang bermata dua, yang mana di satu sisi di sekolah yang di daerah perkotaan dengan infrastruktur yang kuat dan juga akses internet yang stabil itu memang meleset, tetapi fakta kebijakannya justru memperlebar jurang kesenjangan saja. Selain itu, contoh nyata yang dapat kita lihat yaitu keterbatasan akses digital pada wilayah 3T, terpencil, tertinggal, terluar, yang mana di wilayah tersebut yang mewajibkan digitalisasi pendidikan, tetapi akses yang diterima oleh tenaga kependidikan di wilayah tersebut terbatas, seperti minimnya pelatihan yang diterima oleh guru dan juga minimnya akses internet yang stabil. Selanjutnya juga dapat kita lihat yaitu kondisi tersebut justru memperburuk suasana kebijakan pendidikan, yang mana pendidikan yang diterima inklusif seperti di wilayah perkotaan tersebut, yang mana sekolahnya yang maju itu semakin unggul, sementara di sekolah di daerah 3T tersebut rentan untuk mencapai standar minimal pendidikan. Nah, jawaban dari narasumber kita kali ini
sangat bagus dan sangat membeberkan fakta yang terjadi pada kebijakan pendidikan di Indonesia saat ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita dan saya sebagai podcast saya pamit undur diri. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.